Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik untuk kepentingan ayahanda dan bunda dalam membimbing, mendampingi, dan mengasuh anak dan remaja kita di rumah. Apakah pernah terpikir saat anak-anak kita murung, menarik diri, atau terlalu agresif, bisa jadi mereka bukan sedang berperilaku buruk, tetapi sedang butuh bantuan psikologis. Kabar baiknya, negara sudah hadir lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pendidikan dan layanan psikologi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa layanan psikologi adalah hak setiap anak, termasuk di satuan pendidikan. Dan penting untuk diketahui, undang-undang ini telah diundangkan sejak 3 Agustus 2022. Artinya, hak ini sudah resmi berlaku dan bisa kita dorong pelaksanaannya hari ini juga. Coba kita lihat. Pasal 25 ayat 3 menyebutkan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan layanan psikologi untuk peserta didik. Bukan hanya untuk anak yang sedang mengalami kesulitan, tapi juga untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, emosional, sosial, dan akademik. Apa bentuknya? Bisa saja dalam bentuk layanan asesmen psikologis, konseling individual, pendampingan saat krisis, hingga penguatan karakter dan kesejahteraan psikologis. Dan siapa yang berwenang memberi layanan ini? Nah, coba kita lihat. Pasal 45 menjelaskan, layanan psikologi hanya boleh diberikan oleh psikolog dan tenaga psikologi yang memiliki sertifikasi profesi dan kewenangan resmi. Jadi, ayah dan bunda, kalau ada sekolah yang menyediakan layanan konseling, tetapi ternyata bukan diberikan oleh tenaga psikologi profesional, itu patut kita pertanyakan dan kritisi. Dalam pasal 21 ditegaskan bahwa setiap individu termasuk anak-anak berhak mendapat layanan psikologi yang aman, nyaman, bermutu, dan bebas diskriminasi. Itu berarti apapun kondisi sosial, ekonomi, latar belakang, atau kebutuhan khususnya, anak kita tetap berhak untuk didampingi. Lebih dari itu, menurut pasal 37, layanan psikologi wajib diakses secara gratis bagi anak dari keluarga tidak mampu. Ini bukan layanan mewah. Ini kebutuhan dasar yang harus adil dan merata. Lalu, siapa yang bertanggung jawab agar ini tersedia? Kita cek di pasal 33, menyatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara satuan pendidikan semuanya wajib memastikan layanan psikologi tersedia dan dapat diakses. Dan kita sebagai orang tua punya hak dan tanggung jawab untuk menagih pelaksanaannya. Saya, Hamid Patilima, percaya bahwa perlindungan psikologis anak adalah bagian penting dari pendidikan. Karena sekolah bukan hanya tempat
belajar angka dan huruf, tapi tempat anak-anak kita merasa dihargai, dimengerti, dan didampingi. Kalau sekolah anak ayah dan bunda belum menyediakan layanan psikologi, ini saatnya kita bertanya. Dan bila sudah ada, mari pastikan layanan itu benar-benar berkualitas, profesional, dan berpihak pada anak. Mari kita lindungi bukan hanya fisik anak kita, tapi juga jiwanya. Karena kesehatan mental adalah bagian dari hak dasar setiap anak. Dan setiap anak berhak untuk didengar dan dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.